Perkenalkan Pak, izin. Ya, saya Ishak Randi Hikoyabi dari Majelis Rakyat Papua, MRP Provinsi Papua dari Pokja Agama menghadiri acara Rakernas Asosiasi FKUB dan FKUB se-Indonesia dalam rangka kita meningkatkan kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia. Nah, kami melihat bahwa keberadaan FKUB sudah berjalan kurang lebih dari KONAS pertama sampai dengan KONAS ke-10 berjalan efektif dan memberikan banyak dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia secara khusus ada di bidang keagamaan. Hal yang menjadi prioritas saya dalam menghadiri kegiatan Rakernas FKUB di kali ini adalah kita mendorong supaya FKUB ini menjadi satu wadah yang diakui oleh negara dalam undang-undang. Yang kita tahu sekarang ini kan hanya ada keputusan menteri bersama, menteri agama dan menteri dalam negeri. Namun seluruh kegiatan FKUB di seluruh Indonesia, baik KONAS pertama sampai dengan KONAS ke-10 itu dibiayai oleh Kapolri dan kepolisian Polda di masing-masing daerah. Sangat ironi jika kementerian yang membentuk FKUB ini nggak pernah mensupport. Nah, oleh karena itu di Rakernas 2 ini di tahun 2024 ini saya selaku mitra dari FKUB Provinsi Papua mendapat undangan dan saya berharap sekali di pemerintahan yang baru ini yang insya Allah nanti tanggal 20 Bapak Prabowo dilantik dan Pak Gibran mendorong agar ada spesial khusus untuk FKUB dibuat ketentuannya, diberi dukungan secara maksimal pemerintah pusat. Kalau memang kemarin ada di dua kementerian, sekarang ini kan lagi kita bahas bagaimana mau masukin dalam Kepres. Kepres pun belum jadi sampai dengan sekarang gitu. Nah, tapi keberadaan FKUB ini sungguh luar biasa. Dia menjadi pilar penting untuk membina kerukunan umat beragama dan menjadi lembaga strategis di seluruh Indonesia secara kelembagaan, bahkan secara personal yang bergerak di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, di tahun ini, di masa kepemimpinan Bapak Jokowi akan berakhir tanggal 20 Oktober 2024 ini, kita berharap Perpres itu harus ada. Namun juga kita berharap di kepemimpinan Pak Prabowo naik levelnya, jangan Kepres lah. Kalau boleh itu undang-undangan dalam Kementerian Agama supaya ada cantolan hukum yang lebih tinggi. Meskipun nanti ada tarik-menarik di level tingkat nasional seperti itu, tapi kita berharap itu diundangkan karena kerja-kerja dari FKUB ini sangat luar biasa. Dampaknya pemilu ke pemilu, baik di seluruh pileg, pilpres, dan sekarang kita melaksanakan pilkada, pemilihan serentak kepala daerah itu di seluruh Indonesia, itu berdampak. Peran dari FKUB ini di seluruh Indonesia, dan ada di nasional maupun di tanah Papua, kami melihat itu sangat luar biasa. Memandangkan bagaimana pemilu yang damai. Dan semua umat di seluruh Indonesia terus kita mendorong toleransi umat beragama, kerukunan umat beragama itu menjadi satu keharusan. Kami di Papua secara khusus juga sudah menginisiasi yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, toleransi umat beragama menjadi satu model seperti itu. Di Papua kami jadi selaku Majelis Rakyat Papua MRP. Saya perlu tambahkan sedikit ya. Di Indonesia hanya ada di Papua yang ada Majelis Rakyat Papua. Kalau kita di Indonesia ada MPR, tapi di Papua kita adalah Majelis Rakyat Papua. Ini adalah lembaga kultural orang asli Papua terdiri dari putusan agama, putusan adat, dan
kelompok perempuan. Ini ada di dalam Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001, kemudian dirubah beberapa kali, terakhirnya ada dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Sehingga MRP melihat bahwa keberadaan FKUB baik di Papua dan di seluruh Indonesia menjadi satu lembaga yang sangat strategis untuk merangkul, menjaga kerukunan umat beragama terus berlanjut dan menjadi dampak yang positif bagi seluruh masyarakat. Seperti itu. Oke, izin. Ada pertanyaan? Kalau keberadaan dari yang Kalau Majelis Rakyat Papua, ini kan ada dalam Undang-Undang Otsus, itu khusus di Provinsi Papua. Provinsi Papua dulunya 2 provinsi, Papua Induk dan Papua Barat. Sekarang sudah menjadi 6 provinsi, tambah ada 2, ada 4 POB ada di tanah Papua. Ini juga ada kelompok agama di dalam. Saya dari agama yang merepresentasi seluruh beberapa agama. Katolik, Islam, Kristen, Protestan, semua ada di dalam Majelis Rakyat Papua yang dari utusan agama. Nah, ini kami juga berperan mendukung, menjadi mitra pemerintah dengan FKUB, dengan eksekutif, legislatif dalam rangka menjaga, terus mendorong agar ini secara khusus ya, secara khusus di tanah Papua kan ini berbicara tentang orang asli Papua, seperti itu. Jadi kami ada di dalam keberadaan Undang-Undang Otsus seperti yang saya sebutkan tadi, seperti itu. MRP bisa berdiri pilkada Pak? Ya. Calon DPR. MRP bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR, kabupaten, kepala daerah juga boleh. boleh melalui MRP itu ya? Iya, kami pada saat mencalonkan ada partai politik yang mau datang minang, boleh. Itu tuh bebas. Tapi dia tidak berpolitik praktis. Ya. Tapi kalau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, DPR pusat, DPR RI, DPD, atau kepala daerah, presiden juga boleh. Nggak dilarang. Kalau duduk jadi DPR misalnya Pak, dia jadi fraksi apa? Oh enggak, dia sendiri. Pasti kami tidak bisa. Kami hanya bisa menyetujui rancangan perdasi dan perdasi. Setiap rancangan perdasi dan perdasi yang diusulkan oleh pemerintah atau DPRP ya, provinsi, itu harus mendapat persetujuan dari majelis rakyat. Itu yang satu. Yang kedua, juga kalau untuk calon-calon gubernur harus orang asli Papua. Nah, MRP berperan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon gubernur apakah benar dia orang asli Papua atau bukan. Rekomendasi lah ya? Ya, seperti itu. Tapi bukan rekomendasi. Orang asli Papua yang kayak gimana? Nah, yang seperti apa itu? Orang Tolong asli dijelasin. Papua terdiri dari suku-suku asli dan ras Melanesia yang ada di tanah Papua. Yang ada di atas tanah Papua. Bapak, mamanya orang asli Papua. Secara patrilineal, dari garis keturunan dari bapak. Ada juga yang disebut dari matrilineal, dari garis keturunan ibu. Dalam Undang-Undang Otsus juga dia menyebutkan yang disebut dengan orang asli Papua adalah orang suku-suku asli Papua dari ras Melanesia dan atau diangkat atau diterima. Nah, ini yang jadi persoalan. Seperti yang sekarang terjadi di Papua Barat Daya. Ada yang orang-orang yang bukan asli Papua, tapi karena datang ke Papua sudah lama berjasa, lahir di sana, tapi diangkat oleh kepala-kepala suku atau kepala dewan adat setempat. Mereka diakui sebagai orang asli Papua. Oh, itu diakui ya? Itu diakui. Nah, ada dalam Undang-Undang Otsus di pasal 1 angka 22. Itu definisi orang asli Papua. Ya, tetapi sesungguhnya yang dimaksud sebagai orang asli Papua adalah tadi bapak mamanya adalah asli atau mamanya orang Papua tapi bapaknya orang lain atau sebaliknya bapaknya orang Papua mamanya orang lain. Itu disangka seperti itu. Dalam jabatan pemerintahan daerah. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah kenapa orang asli Papua seperti yang tadi saya sebutkan dalam jabatan politik sebenarnya hanya diperuntukkan untuk bapak, mama orang asli Papua dan bapaknya sendiri orang asli Papua, mama tidak. Namun itu juga dilakukan dengan adil karena diterima. Ada di Papua bagian yang lain itu ada proses pengakuan.
Nah, dalam Undang-Undang Otsus itu dia menyebutkan pengakuan atau penerimaan itu harus sub-suku. Misalkan ada suku satu ini terus diakui oleh suku-suku yang lain juga. Nah, di Papua kadang terjadi itu adalah diakui oleh orang-orang tertentu tanpa melibatkan suku, tanpa melibatkan banyak orang, hanya satu orang atau kepala suku tersendiri dia mengangkat seseorang menjadi atau dia menerima sebagai orang asli. Itu bisa Pak? Itu yang jadi masalah. Itu jadi masalah. Ya, harusnya yang dia lakukan itu adalah sub-sub suku yang ada di kampung tersebut, di wilayah adat tersebut, itu bisa. Kami baru-baru juga sudah menetapkan yang namanya yang dimaksud dengan orang asli Papua satu tadi dari garis keturunan ayah patrilineal memiliki wilayah adat, memiliki bahasa dan juga budaya. Itu kami sudah tetapkan di Majelis Rakyat Papua. Sehingga yang kemarin untuk pilgub kemarin ini, yang kemarin kami laksanakan itu sudah kami melakukan pendekatan seperti itu. Untuk jabatan Pak, kan ada batasan jabatan misalnya Sekda Kebadin, Kepadinas, yang mana OAP bisa. Pertanyaannya sangat bagus. Itu yang kami sampaikan. Untuk jabatan ASN, TNI, Polri, apalagi Sekda, itu siapa saja boleh. Baik dari Maluku, dari Sumatera, dari Jawa, Sulawesi, itu boleh saja untuk jabatan yang namanya tadi jabatan karir eksternalisasi itu boleh saja. Hanya khusus untuk gubernur dan wakil gubernur itu yang disebut adalah orang asli Papua. Gitu. Itu perbedaannya ya. Posisi-posisi. Sekda masih bisa keturunan luar ya Pak? Bisa. Karena itu karir ya. Karena itu jabatan karir. Karir kan ya. karir politik baru Iya. OAP Pak ya. Daerah ya. DPR juga begitu. DPR pusat, DPR dari pusat, DPD, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, itu semua yang ada di tanah Papua, baik teman-teman yang dari suku yang lain, semua ikut terlibat di dalam. Bisa jadi ketua Pak ya? Bisa. Sekarang di peraturan pemerintah nomor 106 2021 itu ada yang namanya DPRK. Itu khusus untuk orang asli Papua. Oh, yang DPRK Kursi ya. pengangkatan namanya. Dewan Jadi Perwakilan Rakyat khusus. itu namanya DPR kursi pengangkatan. Itu ada di DPR Provinsi Papua dan DPR Kabupaten Kota. Jadi itu ada kursi pengangkatan. Itu juga khusus untuk orang asli Papua. 1/4% dari total kursi DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten Kota. Seperti itu. Nanti dia berlaku tahun ini. Yang MRP bisa juga duduk di DPRK itu? Iya, kalau dia Sudah pasti ya. nyalon di sana dia harus mundur dari MRP. Tapi kalau pencalon itu diusulkan sama siapa Pak? Yang Yang mana? DPRK itu, DPRK itu? Ada sub-suku, ada dewan adat. Dewan adat yang diusulkan. Ada komunitas adat yang kita sebut dewan adat atau lembaga masyarakat adat. Jumlahnya berapa itu Pak? Bisa diusulkan? Jumlah orang yang bisa duduk di DPRK Kan itu? tadi saya sudah sebut 1/4 kali jumlah kursi DPR, DPR. baik provinsi maupun kabupaten kota. Pasti ada khususan wanita ya? Ada. Pasti ya. Ya, seperti itu. Pasti ke Pak Presiden. Ya. Kendalanya apa sih Pak sampai belum legal sampai Enggak, Kumham mungkin ini? saja mungkin miskomunikasi atau ada di bagian yang mana kita belum tahu. Kalau keberadaan FKUP ini kita lihat itu sudah sangat dekat sekali dengan Bapak Presiden dengan Kapolri. Tinggal agama sendiri nggak ada. ya Belum ada. Kontribusinya sendiri. kontribusi Kalaupun dilegalkan Pak nanti sasarannya kemana ini kerjanya? ya Pak. FKUB ini. Harusnya di Kementerian Agama karena dia kan bagian dari ini Kementerian Agama. Sementara kan organisasi lain juga sudah ada kan Pak? Iya. Berarti Ini usianya bayangkan, udah berapa ini tahun sekarang Pak? Hah? Usianya? Sudah 10 tahun. 2000 berapa itu kan Jawa Tengah di Masih kemudian belum bisa ke depan agama, Pak ya? Belum bisa dilampir ke depan agama. Di Kementerian Agama ada peraturan Menteri Agama itu ada untuk mengangkat keberadaan FKUB. Cuma peran dari Kementerian Agama ini kurang. Dia kurang apalah memberikan dukungan gitu. Ya, dia hanya mengeluarkan peraturan, tapi secara
kelembagaan itu dia tidak melakukan yang namanya tugas-tugas ini dengan baik. Ini dukungannya dari lembaga lain, Presiden, dari Kapolri. Justru lebih banyak dari Kapolri yang sesuai dengan agama. iya, Kenapa nggak bisa rekomendasi? iya, itu kesalahannya. Yakub, yang sekarang Yakub. Yang dulu, yang Yang sebelum, jenderal itu ya. yang ada satu lagi. Apa ya? Dia baru ke Papua itu mantan menteri agama. Kalau dia oke. Tapi yang Yahudi ini enggak. Oh, yang ini. Iya, dia kurang perhatiannya kurang. Bukan hanya kurang perhatian, tapi juga dia tidak pernah mendorong kalau kegiatan seperti ini dia nggak pernah hadir. Nggak pernah hadir. Kita tahu hadir ada ya. Iya, selalu disampaikan.